Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang partai politik. Ya, sebelumnya pada akhir-akhir ini partai politik, istilah partai politik itu kembali menggebu gitu di kalangan masyarakat gitu. Tapi maksudnya kembali tenar gitu kan, booming di masyarakat sendiri gitu kan. Terus apa sih sebenarnya itu yang apa sih yang namanya partai politik? Menurut Ramlan sendiri, partai politik merupakan suatu kelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun. Jadi partai politik ini sendiri mempunyai tujuan gitu kan untuk atau mempunyai persamaan ideologi yang bertujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan kekuasaan dalam negara itu sendiri gitu. Untuk selanjutnya dan ketika tujuan itu di mempertahankan kekuasaan itu dalam pemilihan umum yang secara ini dilaksanakan 5 tahun sekali gitu, guna melaksanakan kebijakan jangka panjang program mereka untuk mengabdi kepada negeri gitu biasanya. Lanjut, terus asal dan ciri dari sebuah partai politik itu seperti gimana gitu kan? Pertama, teori pertama tentang ciri asal partai politik tersebut yaitu mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat itu sendiri. Anim jadid. Itu doang. Apa? Jadi teori yang pertama itu mengatakan bahwasanya partai politik itu dibentuk oleh kalangan legislatif yang berupa dari DPR, DPD, dan MPR, dan eksekutif sendiri yaitu presiden dan menterinya sendiri karena kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak-kontak tersebut. Untuk teori yang kedua, teori kedua menjelaskan bahwasanya partai politik itu sendiri ada karena dengan bahwasanya ada krisis historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada masa kepresidenan B.J. Habibie sendiri kan itu pada tahun 99 ya, demokrasi pertama di Indonesia itu maksudnya yang secara jurbil gitu kan, jujur dan adil itu pada masa itu 51 partai politik gitu. Dan di situ ada masa transisi dari tradisional ke modern dan sekarang cuma tinggal 13 gitu. Kalau yang kemarin ikut pemilihan presiden. Bentar, Ijab ya. Sedikit saya bantu. Tolong dibedakan antara menjelaskan konsep dengan analisis ya. Oh iya. Konsep itu artinya ya apa yang dimaksud partai politik menurut siapa? Ramlan ya, dalam konteks itu apa saja, cirinya apa, itu harus diterangkan. Tapi Ya, istilah analisis itu misalnya antum sudah, itu juga bagus, tapi nanti setelah antum jelaskan konsepnya. Misalnya, konsep partai politik menurut Prof. Ramlan itu begini. Terus baru antum gunakan untuk menganalisis kehidupan partai politik misalnya pada masa Orde Baru, Orde Lama, atau reformasi. Itu di situ. Bisa ya dipahami? Silakan dilanjut. Siap, Ustaz. Ya. Ya.
Lanjut untuk teori ketiga itu adanya partai politik dikarenakan melihat modernisasi sosial, ekonomi seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi dan perluasan kekuasaan negara, birokratisasi. Pembentukan pembentukan ini sebagai kelompok kepentingan organisasi profesi atau parlementer yang dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang memadukan dan memperjuangkan sebagai aspirasi tersebut. Lalu di sini Kak, dari adanya asal dan ciri dan arti sebuah partai politik, muncul apa sih gunanya partai politik, atau muncul pertanyaan fungsi dari diadakannya suatu tersebut apa gitu. Menurut Lamban sendiri, fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi partai tersebut atau tujuan visi partai tersebut, memajukan Indonesia, memajukan negara dengan cara mereka sendiri atau visi mereka sendiri. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, seperti pemilihan daerah, pemilihan kepala desa, dan pemilihan presiden, pilpres sendiri. Untuk selanjutnya, adapun fungsi lainnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Labib Salum. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan sama si Icep bahwasanya fungsi-fungsi dari partai politik. Jadi partai politik itu dibagi menjadi pertama yaitu A, sosialisasi partai politik, yang saya akan menjelaskan secara sedikit dulu. Pertama-tamanya, sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Jadi sosialisasi partai politik itu adalah sosialisasi atau hubungan partai politik dengan masyarakat biasa seperti kita yang tidak mempunyai tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah politik, tapi dengan cara sosialisasi politik. Jadi ada antara hubungan dengan partai politik dengan masyarakat biasa seperti kita yang kita mempunyai suara. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Jadi pendidikan politik itu adalah proses dialogis, jadi secara dialog mengatakan sesuatu secara berinteraksi di antara pemberi dan penerima pesan, jadi di antara kita dan orang dari partai politik tersebut. Dan di sini indoktrinasi politik ialah proses sepihak antara penguasa mobilisasi dan manipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai. Jadi adalah suatu manipulasi agar warga masyarakat tuh bisa menerima nilai-nilai dari politik tersebut. Norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Jadi mungkin pengetahuan dari sosialisasi partai politik itu, dan mungkin kita sekarang ke yang kedua, rekrutmen politik. Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seorang atau kelompok yang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Jadi rekrutmen politik itu dari kata-katanya merekrut, memilih seseorang menggunakan seleksi agar untuk mengatur sebuah politik tersebut. Mungkin dengan rekrutmen kayak mengajukan setiap partai-partai politik mengajukan setiap kandidatnya untuk menjadi anggota dari partai politik tersebut. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter. Jadi sistem ini rekrutmen politik ini bahkan lebih dominan lagi
jikalau partainya itu adalah partai tunggal atau partai individu, mungkin bisa dibilang seperti itu. Atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Seperti contohnya pada tahun ini ya, mungkin yang lebih condong ke Indonesia tuh mungkin PDIP ya. Mungkin dari rekrutmen politik itu mungkin PDIP yang bisa dominan pada Indonesia sekarang. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik. Sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Jadi harus menanggulangi sesama itu. Jadi tadi yang A tadi yang saya jelaskan, harus ada sosialisasi partai politik. Jika sosialisasi partai politik sudah terbentuk, harus ada rekrutmen politik. Karena tanpa ada rekrutmen politik, yang dikatakan di sini kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Karena sistemnya kurang solid gitu. Habis itu C, partisipasi politik. Partisipasi politik ialah Singkatnya kegiatan. aja, Alon. Ya, Halo. Pak. Coba antum jelaskan aja singkatnya fungsi partai politik sebagai partisipasi politik itu apa? Jelasnya apa? Oke. Sebentar, Pak. Jadi di sini partisipasi politik itu adalah contohnya kayak partisipasi partai-partai politik dalam pembentukan negara. Seperti yang sekarang tuh Pak Jokowi, partai-partai politik dia PDIP. Misalnya dalam naungan Megawati, dan di situ partai PDIP itu adalah partai yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum yang ikut menentukan pemimpin pemerintahan tersebut. Itu jadi setiap partai politik harus berpartisipasi dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan negara. Seperti itu, Pak. Oh, ya. Habis itu pemadu kepentingan. Di sini dikatakan bahwa pemadu kepentingan dalam masyarakat terhadap sejumlah kepentingan yang berbeda, acap kali berketentangan, seperti antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk menentang barang jasa harga murah bermutu antara pemadu kepentingan tersebut. Efisiensi penerapan teknologi canggih. Jadi di sini partai politik juga harus mementingkan kepentingan yang acap kali berbeda, acap kali bertentangan, seperti yang di sini dilihatkan bahwa harus mendapatkan keuntungan dari barang, jasa, dan harga murah yang bermutu antara kehendak untuk mencari efisiensi. Jadi mungkin di sini saya agak belum terlalu paham tentang pemadu kepentingan ini. Mungkin yang saya ketahui dalam sini, mungkin antara partai politik itu mempunyai teknologi yang canggih, mungkin sesuatu kerjasama, mungkin seperti itu yang saya di pemadu kepentingan saya masih belum terlalu memahami ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Icep mungkin di pemandu kepentingan itu. Dan setelahnya saya akan menjelaskan lagi. Silakan Saudara Icep. Cukup ya. Ini aja. Ini mengingat waktu ya. Tapi saya ucapkan terima kasih ya atas presentasinya ya. Coba di stop screen. Ganti ya. Pertama caranya gini ya, ya mungkin apa ini kan butuh proses ya. Pertama gini itu dipegang dulu. Apa yang dimaksud dengan partai politik? Ya, tadi kan merupakan slogan orang yang terorganisir, yang rapi, dipersatukan oleh kesamaan ideologi, bertujuan untuk mencari dan menjalankan kekuasaan, dan ikut dalam pemilihan umum. Dan itulah yang membedakan antara partai politik dengan ormas. Ya. Kesamaan ormas sama partai politik itu apa? Icep atau sama-sama sekelompok orang yang dipersatukan oleh persamaan ideologi. Orang. Ya, punya organisasi, punya persamaan ideologi. Punya anggota, ya, punya pengurusan wilayah, pengurusan daerah, pengurusan cabang, kan gitu kan? NU Muhammadiyah itu ormas atau orpol? Ormas. Hanya kenapa kayak NU Muhammadiyah itu tidak bisa ikut partai, tidak bisa disebut secara partai politik? Karena tidak ikut pemilu.
tidak mempunyai tujuan untuk mencari dan mempertahankan karena kekuasaan tidak dalam ikut pemilihan umum. pemilu. Ya, karena tidak ikut pemilu. Itu poinnya. Kenapa partai politik itu apa? Makanya kapan sebuah organisasi disebut sebagai partai politik, salah satunya adalah ikut pemilu. Kenapa ikut pemilu? Dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan. Biar jadi presiden, biar jadi perdana menteri, ya, bisa menjadi DPR, ya, anggota legislatif, ya memang satu-satunya mekanismenya melalui partai politik. Bisa ya dipahami. Kemudian bagaimana asal cirinya ini? Makanya ini agak dipecah-pecah ya. Bukan Ya, Ustaz. kadang gini ya. Teori pertama, kedua, teori ketiga. Kelihatan nggak itu? Teori Kelihatan, Ustaz. ketiga. Biar agak bisa kebaca. Tapi ini namanya bukan PowerPoint, untuk memindahkan narasi ke poin. Ya, siap, Apa sih Ustaz. poin itu namanya? Poin, memberikan poin. Inti. Tetapi teori yang pertama, politik dibentuk oleh kalangan legislatif. Karena kebutuhan anggota PLN untuk mengadakan kontak dengan masyarakat. Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi maka sistem politik mengalami masa transisi masyarakat dari tradisional terstruktur dalam menjadi masyarakat modern. Tapi ini khas dari sistem demokrasi ya. Kayak Taliban tuh nggak pakai partai politik. Ya, nggak pakai politik itu nanti. Terus yang ketiga itu modernisasi sistem ini seperti membangun teknologi komunikasi, media massa, dan perlunya peningkatan pendidikan industrialisasi dan seterusnya. Ya, ini melihat modernisasi sosial ekonomi, maka dibutuhkan namanya partai politik. Itu ya, saya kira poinnya yang pertama tadi aja untuk membedakan antara ormas sama partai politik. Ya, pertama satu ikut pemilu, yang kedua memang partai politik itu orientasinya adalah dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan. Makanya kalau orang terlibat dalam partai politik tidak berpolitik ya lucu. Oke ya. Terus fungsi partai politik itu ada beberapa tadi ya. Ya, secara umum tadi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Misalnya yang mempertahankan kekuasaan siapa ini dalam konteks sekarang? Ini namanya analisis sekarang, mencari dan mempertahankan kekuasaan. Partai PDIP sendiri, Ustaz. PDIP. Banyak ini yang mempertahankan kekuasaan, terutama partai-partai koalisinya pemerintah itu kan. Iya. Nah, yang mencari kekuasaan siapa ini? Yang mencari Demokrat, Ustaz. Sama siapa? Sama Artinya partai oposisi kan yang tidak ada ya. dalam lingkaran kekuasaan. Demokrat sama siapa? PPP kalau nggak salah. PKS atau PPS? Oh, PKS. Iya. Demokrat sama PKS, sebelumnya PAN ya, terus PAN nyebrang ke pemerintah. Ini banyak mencari mempertahankan. Mempertahankan ya partai-partai yang berkoalisi itu PDIP, Golkar, Nasdem ya, kemudian P3, PKB ya. Artinya nanti berbanding lurus dengan kekuasaan presiden ya. Presidennya misalnya baik ya mereka akan terangkat, kalau presidennya tidak baik juga akan ikut tidak baik, itu namanya sistem presidensial. Mencari dan mempertahankan kuasa. Itu namanya fungsi umum ya dari partai politik yang membedakan dengan ormas dan sebagainya. Ada beberapa fungsi ya tadi yang dijelaskan tadi. Pertama adalah sosialisasi, melakukan sosialisasi proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota. Artinya apa?
Di sini partai politik berfungsi untuk melakukan sosialisasi tentang program pemerintah. Ya tadi, misalnya kalau PDIP otomatis menceritakan tentang kebaikan-kebaikan pemerintah, itu namanya melakukan sosialisasi. Bisa dipahami ya? Ya, siap. Kalau partai oposisi itu menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan. Oh, banyak hutangnya, makin menggunung. Itu namanya juga proses sosialisasi politik. Nanti sasarannya adalah masyarakat. Lebih mempercayai yang berkuasa atau yang oposisi. Biasanya kalau mempercayai yang berkuasa, kalau nanti pemilu ya masih kuat. Entah caranya bagaimana. Tapi kalau nanti sudah tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau partai-partai politik pemerintah, maka biasanya beralih ke partai oposisi dalam rangka untuk mencari apa? Mencari pemerintahan baru yang tidak korupsi, yang tidak ini dan sebagainya. Itu namanya apa? Sosialisasi partai politik. Yang kedua disebut dengan rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu ya adalah misalnya kapan untuk mendapatkan bupati, kapan untuk mendapatkan anggota dewan, kapan untuk mendapatkan presiden, ya, kapan untuk mendapatkan gubernur, itu partai politik. Ente kira tuh laptop bisnis gitu ya? Satrio itu loh sejak tadi dihidupkan ya. Yakin 20 juta. Setio. Anggaran dari mana, so? Satrio. Harus second aja lah, udah cukup. Part time. Kalau lagi nyari kerja berapa juta tuh? 12. Apa? Spek sebutan. Profesor. Intel Core i7 Gen 11. Anjing. Terus RAM, bulu. Satrio. Anjing. Antum tuh mau kuliah atau ngomong ngapain itu? Tak keluarkan loh, tak move hilang nanti. Oke ya, saya lanjut. Ini enggak kurang lain, enggak terasa. Oke ya. Tadi apa? Rekrutmen politik ya. Kapan kita mendapatkan gubernur? Kapan kita nggak tahu yang nggak tahu. Terus main. Yang brotherhood tuh gue rucuk, sumpah anak mainin. Lebih bagusan yang pertama, sumpah. Masih kaku-kaku Kaifa gitu kalau yang brotherhood tuh. keluarkan aja. Sama dengan nggak hadir. Bahkan kasih tahu sejak tadi nggak ini. Ayo lagi siapa? Saya keluarkan. Dikasih tahu. Nggak ngomong. Abadi tadi ngomong aja itu tadi. Dikeluarkan. Gimana Abadi? Saya keluarkan ya. Hidupkan videonya. Kalau yang nggak keberatan anunya. Kemudian saya lanjut ya. Yaitu tadi ya rekrutmen politiknya. Tadi untuk dalam rangka untuk mencari pemimpin-pemimpin politik itu namanya, dan itulah melalui partai politik. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu partisipasi politik. Nah, tapi kita harus tahu dulu yang dimaksud partisipasi itu apa. Di siapa namanya? Di ICEP ya. ICEP sama siapa tadi? Labib. Ya Labib. Ya Pak, sama Labib Pak. Ya, apa partisipasi itu? Partisipasi itu adalah salah satunya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
maka memang banyak sebenarnya instrumen untuk partisipasi politik. Pengamat politik itu juga bisa disebut partisipasi politik dalam rangka untuk mewarnai ya politik di Indonesia itu juga bisa disebut dengan partisipasi politik. Peneliti-peneliti itu juga bisa melakukan partisipasi politik. Tapi partai politik itu juga bisa disebut sebagai sarana partisipasi politik dan bahkan justru sangat efektif. Melalui anggota-anggota dewan, melalui wakil-wakilnya di DPR ya, di legislatif itu juga lebih efektif. Jauh lebih efektif dari para ilmuwan ya. Lebih dari ilmuwan atau lebih dari ini itu namanya anggota itu partisipasi politik. Kita setuju atau tidak terhadap partai tertentu ya misalnya, tapi kalau dia punya keinginan misalnya dalam mempengaruhi pemerintah, misalnya menyangkut soal anggaran, dia jauh lebih kuat dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain. Itulah yang namanya fungsi partisipasi politik. Bisa ya dipahami, Isep? Ini? Siap Ustadz, bisa insya Allah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi pemandu kepentingan. Fungsi pemandu kepentingan itu apa penjelasannya? Karena banyak ya kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Saya ambil contoh. Kayak vaksin ya, fenomena vaksin. Vaksin itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Bisa ya dipahami. Maka disinilah pemerintah dalam hal ini konteksnya adalah partai politik itu mencoba untuk menjadikan mediasi, melakukan mediasi. Itu. Yang setuju, yang pro atau yang kontra terhadap vaksin itu partai politik bisa melakukan namanya pemandu kepentingan tadi. Itu. Atau misalnya di satu sisi misalnya harga-harga begitu melonjak dalam kasus apa? Itu kan melibatkan petani, itu melibatkan siapa? Banyak pedagang ya dan sebagainya itu. Ini maka di sini partai politik itu melakukan mediasi, menjembatani ya menjadi mediator. Pemandu berbagai kelompok-kelompok kepentingan atau kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Itu jauh lebih efektif partai politik itu daripada yang lain. Itu dalam konteks ya, terutama menyangkut soal kepentingan negara, kepentingan pemerintah, itu memang partai politik karena mereka punya wakil-wakil. Di sana ada fraksi-fraksi, ada komisi. Di fraksi nanti dibagi menjadi komisi-komisi ya. Komisi A ya misalnya membawai hukum, membawai pemerintahan, ya membawai pendidikan, kesehatan itu terbagi di komisi-komisi. Nah, mereka bisa secara efektif melakukan kontrol terhadap pemerintah. Nah, kita bisa hanya hearing ya, silaturahmi, ketemu dengan pejabat. Tapi komisi-komisi itu bisa memanggil dengan paksa, memanggil pejabat-pejabat itu. Ya, sekarang kan banyak ya YouTube ya, misalnya hearing antara komisi apa dengan kementerian apa itu namanya fungsi kontrol ya diantaranya adalah melakukan pemandu kepentingan. Oke ya, ini menarik saya kira. Terus berikutnya adalah fungsi komunikasi politik. Agar supaya bagaimana ya proses penyampaian informasi mengenai politik pemerintah pada masyarakat. Ini konteksnya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemihakan partai politik terhadap isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat. Ya. Banyak misalnya bagaimana kemampuan bagaimana dalam mengatasi COVID ya. Ini enggak jelas partai politik pemihakannya di mana. Karena mengalami kegagalan, maka dia cenderung diam kan ya. Karena itu menyangkut soal reputasi masyarakat terhadap partai-partai politik. Logikanya nanti secara dalam perspektif komunikasi politik, ya seharusnya misalnya dengan gagalnya misalnya pemerintah dalam mengatasi COVID ini, berarti dengan serta-merta itu juga akan berpengaruh terhadap
citra, reputasi partai-partai politik pendukung pemerintah, kan begitu. Karena dia dapat fasilitas berupa anggaran, dia fasilitas berupa jaringan kekuasaan. Mestinya bisa. Ya. Maka inilah kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan mereka dan sebagainya itu akan terlihat. Bisa ya ini. Kemudian yang berikutnya partai politik sebagai kontrol politik tadi melalui fraksinya, ya, melalui komisi, melalui anggota-anggotanya ada di komisi, yaitu melakukan pemanggilan terhadap pemerintah, ya, dinas-dinas yang terkait itu namanya melakukan kontrol politik. Ilmuwan apa bisa, pengamat bisa, tapi hanya melalui media massa. Media massa itu ya didengar, ya syukur didengar, enggak ya enggak apa-apa. Begitu kekuatannya. Ya. Sekalipun demikian banyak sekali ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga berubah karena media massa kan. Itu namanya fungsi kontrol politik. Tapi sebenarnya dalam sistem demokrasi begini, fungsi partai politik sangat berpengaruh besar ya terhadap anggaran, terhadap legislasi, ya terhadap pengawasan. Itulah yang disebut dengan fungsi kontrol politik ya. Kemudian pengendalian konflik partai politik, fungsi pengendalian konflik. Makanya sebenarnya ya tadi ya kasus-kasus konflik yang terjadi di masyarakat itu partai politik bisa ambil bagian. Ya. Gimana sih? Karena dia mampu ya, misalnya dia melalui komisi A ya, menyangkut politik, menyangkut soal ini bisa. Ketika konflik-konflik horizontal atau vertikal, horizontal itu antara masyarakat dengan masyarakat, vertikal itu kan antara masyarakat dengan pemerintah misalnya. Biasanya mahasiswa dengan polisi, ya, mahasiswa dengan Satpol PP ya misalnya dalam soal demo itu. Lah di sini bisa posisi DPR itu dalam rangka fungsi pengendalian konflik tadi. Itu ya kira-kira satu, kalau nanti diperhatikan ada namanya fungsi apa namanya tadi, ada fungsi sosialisasi partai politik, fungsi rekrutmen politik, fungsi partisipasi politik, fungsi pemandu kepentingan, fungsi komunikasi politik, fungsi kontrol politik, fungsi pengendalian konflik. Ya. Kemudian ada asas, nah, makanya nanti ada yang sifatnya pragmatis, ada ya, ada 3 tipe ya. Tipe itu meliputi pertama partai politik yang sifatnya pragmatis. Ini sudah nggak berpikir ideologi, tapi yang penting menang ya. Maka biasanya cenderung lahirlah money politik ya. Itu yang khas ya dari pragmatisme politik. Biaya politik menjadi tinggi. Yang kedua adalah partai politik yang berorientasi pada ideologi doktriner. Ya. Partai politik pragmatis tidak terikat oleh doktrin atau ideologi tertentu. Iya, yang penting dia apa yang dimau oleh masyarakat itu namanya pragmatisme. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya memang cair situasi masyarakat, tapi kelemahannya politik menjadi biaya tinggi. Dan itulah nanti menjadi sumber korupsi itu kan di situ. Kalau doktrin ya, doktriner, partai doktriner itu adalah partai yang memiliki adalah suatu politik yang memiliki sejumlah program atau kegiatan konkret sebagai penjabaran dari ideologi ya sosialis, komunis, ya Islam ya. Padahal sekuler itu juga Islam, suka ideologis juga kan. Hanya saya menyebut kemenangan partai politik pragmatis itu pemenangan sekulerisme. Partai-partai sekuler, cenderung partai-partai sekuler yang akan menang. Ini analisa ya. Terus juga bentuk-bentuk
partai kepentingan ya. Itu adalah ya partai yang dibentuk di atas dasar kepentingan tertentu seperti Partai Tani Indonesia, ya, partai apa ya dan sebagainya. Itu nanti, nah itu tergantung nanti sistem kepartaian. Kalau di Indonesia memang cenderung pada pragmatisme. Kalau orde lama disebut dengan apa? Lebih kepada orientasi ideologi, ada Masumi, ada PNI. Ya. Tapi setelah era pragmatisme, ya, Islam hancur ya, hilang sekarang. Tinggal satu aja ini. Yang lain malah dikuasai oleh partai-partai sekuler. Itu karena konvensi dari pragmatisme tadi. Karena mereka sudah menghitung, misalnya dia menggunakan ideologis, ya Islam yang akan terus menang kan. Itu di situ. Maka dia mencoba sistem yang dibangun, sistem kepartean itu adalah cenderung pada pragmatisme. Pragmatisme adalah memang orang-orang yang memang yang tidak punya prinsip, tapi punya uang, makanya dikendalikan oleh oligarki. Kan. Saya kira itu ya menyangkut komposisi fungsi ya termasuk yang lain basis sosial dan tujuannya nanti ini menarik ya untuk antum kaji lebih mendalam ya sehingga nanti setelah antum memahami tentang sistem kepartaian atau pemilu di Indonesia antum bisa untuk kaji juga di luar negeri misalnya apa sih bedanya antara Indonesia dengan Malaysia apa sih bedanya antara Indonesia dengan Amerika itu saya kira hal yang menarik ya. Ini aja ya untuk kita ya. Semoga manfaat ya. Dan tolong untuk Amin. kuliah itu fokus